warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari kelas 2 EE Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum yang telah saya lakukan dengan menggunakan aplikasi Livewire. Job pertama yaitu sistem kontrol alarm. Job kedua tentang radar LED atau LED berjalan. Job ketiga adalah 7 segmen, dan job keempat adalah full push transistor. Langsung saja ke job yang pertama, yaitu kontrol sistem alarm. Kontrol sistem alarm adalah sistem yang didesain untuk kita jika terjadi sesuatu atau bahaya. Misalnya adalah sistem alarm kebakaran. Jadi kita dapat melindungi diri sendiri ataupun masyarakat sekitar sebelum terjadinya bencana yang lebih lanjut. Sistem ini banyak ditemui di gedung-gedung, di perkantoran atau di fasilitas-fasilitas umum lainnya. Di luar negeri, pada gedung-gedungnya, sistem ini terintegrasi dengan kantor pusat ataupun dinas pemadam kebakaran. Adapun macam-macam dari sistem alarm kebakaran ini, yaitu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah sistem konvensional. Pada sistem ini, detektor disambungkan dengan kabel menuju kontrol panel. Detektor-detektor ini dikelompokkan dalam zona-zona tertentu untuk lebih mudah mengetahui di mana letak kebakaran. Terdapat indikator zona yang akan menyala jika terjadi kebakaran. Di samping ada papan LED yang menunjukkan zona tersebut. Lalu kontrol panel disambungkan pada pemberitahu suara atau sounder. Sounder bisa alarm, bel, ataupun pengeras suara. Yang kedua adalah sistem addressable atau alamat. Prinsip kerja detektor pada sistem addressable tidak beda jauh dengan yang konvensional. Namun masing-masing alat diberikan alamat sendiri, yaitu alamat diatur menggunakan deep switch ataupun sistem rotary, sehingga kontrol panel langsung tahu detektor mana yang memberikan alarm. Yang ketiga adalah sistem pintar atau intelijen. Pada sistem ini, masing-masing detektor dibekali dengan komputer yang mampu membaca lingkungan sekitar. Dan yang keempat adalah sistem nirkabel atau wireless. Ini adalah alternatif yang efektif jika perkabelan menjadi kendala. Komunikasi antar alat menggunakan radio, komunikasi yang aman dan bebas lisensi. Dengan konsep yang simple, sistem ini memberikan banyak keuntungan. Adapun komponen yang saya gunakan pada aplikasi Livewire ini, diantaranya adalah yaitu resistor, kapasitor, IC NE555, relay LED, variable resistor, operational amplifier, relay dan lain sebagainya. Bisa dilihat gambar ini merupakan skema rangkaian yang telah saya buat pada aplikasi Livewire. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat di video yang akan saya putar berikut ini. Berikut ini adalah video penjelasan singkat dari rangkaian yang telah saya rangkai pada aplikasi Livewire, yang dimana otak dari sistem ini adalah panel kontrol alarm kebakaran, yang merupakan penghubung utama yang menerima sinyal dari seluruh detektor yang terpasang, lalu menyediakan keluaran peringatan serta indikator status. Panel ini juga digunakan untuk simulasi penanggulangan bencana kebakaran. Apapun sistem alarm kebakaran yang dipasang, metode kerjanya adalah setelah detektor mendeteksi adanya kebakaran, panel akan memerintahkan pemberitahu suara atau speaker yang aktif peringatan kepada orang-orang di sekitarnya untuk evakuasi. Baiklah, untuk job selanjutnya adalah rangkaian lampu LED berjalan atau LED radar. Rangkaian lampu LED berjalan ini merupakan rangkaian yang akan menghasilkan nyala LED yang disusun sedemikian rupa secara bergantian. Dalam rangkaian ini, dioda LED yang digunakan adalah sebanyak 10 buah. Dioda LED disebut LED berjalan karena pergantian nyala LED ini seakan-akan seperti berjalan. Rangkaian lampu LED berjalan dapat dirangkai dengan beberapa komponen yang sederhana,
Salah satunya adalah komponen IC555. IC555 berfungsi sebagai rangkaian pewaktu atau clock yang dirangkai sebagai rangkaian multivibrator astabil atau astable multivibrator. Beberapa komponen resistor, kapasitor, dan potensiometer pada IC555 akan menentukan kecepatan pewaktuan yang dapat diatur melalui sebuah potensiometer. Pengaturan kecepatan pewaktuan ini akan berpengaruh pada kecepatan iringan nyala LED. Adapun skema rangkaian yang telah saya buat pada Livewire, untuk lebih jelasnya, saksikan video yang telah saya buat di berikut ini. Berikut ini penjelasan singkat dari rangkaian LED berjalan yang telah dirangkai pada Livewire. Rangkaian ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian sumber denyut atau clock dan bagian logika. Untuk membuat sumber clock, kita menggunakan IC NE555 yang sudah terkenal. IC NE55 ini akan dikonfigurasikan menjadi sebuah generator denyut yang membangkitkan gelombang kotak. Denyut atau clock yang keluar dari IC NE555 dibaca oleh IC 4017. IC 4017 adalah IC counter divider dengan 10 titik output. Setiap perubahan dari low ke high pada clock yang diberikan oleh IC NE555 ke kaki clock IC 4017 akan menyebabkan IC 4017 menghitung dari satu titik output ke titik output berikutnya. Jika proses menghitung sudah sampai pada titik output terakhir, maka proses menghitung akan diulang dari awal. Untuk output IC 4017 ini dihubungkan dengan 10 buah lampu LED. Lampu LED ini membutuhkan arus listrik maksimal 20 mA. Untuk mencegah arus yang berlebih, maka sebuah resistor dengan nilai 1 kilo ohm dihubungkan ke kaki negatif LED. Adapun potensiometer pada rangkaian ini digunakan untuk mengubah nilai clock, sehingga kecepatan running LED dapat diatur dengan mengubah-ubah nilai potensiometer ini. Job selanjutnya adalah 7 segment display. Dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan layar 7 segmen. Adalah komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi-kombinasi segmennya. 7 segment display pada umumnya dipakai pada jam digital, kalkulator, penghitung atau counter digital, multimeter digital, dan juga panel display digital seperti microwave oven ataupun pengatur suhu digital. 7 segmen display pertama diperkenalkan dan dipatenkan pada tahun 1908 oleh Frank W. Wood dan mulai dikenal luas pada tahun 1970-an setelah aplikasinya pada LED, light emitting diode. Adapun komponen yang saya gunakan pada Livewire ini adalah diantaranya baterai, ground, resistor, elektrolit, kapasitor, switch, IC 40106B, IC 4026B, voltage rail, dan yang paling penting adalah 7 segment display. Berikut ini adalah skema rangkaian yang telah saya buat pada aplikasi Livewire. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan video yang telah saya buat berikut ini. Berikut ini penjelasan singkat dari rangkaian 7 segment display. 7 segment display memiliki 7 segmen, di mana setiap segmen dikendalikan secara on dan off untuk menampilkan angka yang diinginkan. Angka-angka dari 0 sampai 9 dapat ditampilkan dengan menggunakan beberapa kombinasi segmen. Selain 0 sampai 9, 7 segmen display juga dapat menampilkan huruf heksadesimal dari A sampai F. Segmen atau elemen-elemen pada 7 segment display diatur menjadi bentuk angka 8 yang agak miring ke kanan dengan tujuan untuk mempermudah pembacaannya. Adapun prinsip kejar dari rangkaian ini adalah inputan bilangan biner pada switch dikonversi masuk ke dalam decoder. Baru kemudian decoder mengkonversi bilangan biner tersebut ke dalam bilangan desimal, yang mana bilangan desimal ini akan ditampilkan pada layar 7 segmen. Fungsi dari decoder sendiri adalah sebagai pengkonversi bilangan biner ke dalam bilangan desimal. Untuk job terakhir adalah push-pull transistor.
Konfigurasi push-pull transistor akan banyak ditemui pada rangkaian amplifier dan umumnya dibentuk dari dua tipe transistor yang berbeda, yaitu NPN dan PNP. Dengan kedua transistor daya menerima sinyal input yang sama secara bersamaan, yang besarnya sama, tetapi dalam fase yang berlawanan satu sama lain. Ini menghasilkan satu transistor yang hanya memperkuat setengah atau 180 derajat dari siklus bentuk gelombang input, sedangkan transistor lainnya memperkuat setengah lainnya atau sisa 180 derajat dari siklus bentuk gelombang input dengan hasil dua bagian disatukan kembali pada output terminal. Maka sudut konduksi untuk jenis rangkaian penguat hanya 180 derajat atau 50% dari sinyal input. Efek mendorong dan menarik dari setengah siklus bolak-balik oleh transistor membuat jenis rangkaian ini dinamakan push-pull, tapi lebih dikenal sebagai penguat kelas B. Adapun komponen yang saya pakai pada aplikasi LiveWire diantaranya yaitu elektrolitik kapasitor, resistor, PNP transistor dan NPN transistor, LED, voltage rail, ground, dan osiloskop. Berikut ini adalah skema rangkaian dari LiveWire yang telah saya buat. Dan untuk lebih jelasnya, silakan tonton video yang telah saya buat berikut ini. Berikut ini penjelasan singkat dari rangkaian push-pull transistor. Keluaran push-pull transistor atau tarik ulur ini dapat menggerakkan baik arus positif ataupun negatif kepada beban. Keluaran push-pull ini adalah standar untuk logika digital, TTL dan CMOS, serta beberapa jenis penguat dan biasanya terbuat dari pasangan transistor komplementer. Salah satunya membenamkan arus dari beban ke catu negatif, sedangkan yang lainnya menyuplai arus dari catu positif ke beban. Baiklah, cukup sekian presentasi saya kali ini. Apabila terdapat kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.